Nabi Musa yang diperintah berdakwah oleh Allah kepada Fir'aun, penguasa yang zalim dan otoriter terhadap Nabi Musa dan umatnya. Tapi Nabi Musa dan Nabi Harun tetap diperintah oleh Allah untuk berdakwah, mendakwai Fir'aun dengan cara lemah lembut. Nah, terkait hadis ini, Habib Ahmad bin Novel, cucu almarhum Habib Salim bin Jindan, pernah menyampaikan hadis tersebut bukanlah, menurut beliau ya, perintah untuk mencaci maki pemerintah ataupun pemimpin dengan cara membabi buta, apalagi sampai tidak berakhlak. Lalu ada yang bertanya, Ustadz, bukankah menyampaikan perkataan yang hak atau yang benar pada pemimpin yang zalim itu bagian dari jihad? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Bincang Syariah? Semoga Anda sehat selalu. Mengkritik pemerintah memang bagian dari sistem demokrasi yang dilindungi undang-undang di negara Republik Indonesia ini. Namun demikian, kritikan tersebut harus dilakukan dengan cara yang sesuai dengan undang-undang itu sendiri, tidak dilakukan dengan mencaci maki atau ujaran kebencian, atau misalnya mengkritik dengan menyajikan data bohong, data hoax. Nah, itu yang harus kita hindari. Seharusnya umat Islam bisa menahan diri untuk tidak mencaci maki siapapun, termasuk pemerintah dalam kehidupan sehari-harinya. Seharusnya kita juga dapat mengkritik pemerintah atau siapapun bukan dengan ujaran kebencian dan data-data hoax. Lalu ada yang bertanya, Ustadz, bukankah menyampaikan perkataan yang hak atau yang benar pada pemimpin yang zalim itu bagian dari jihad, jihad yang agung, sebagaimana yang tertera dalam hadis Nabi? Inna min a'zamil jihad kalimat adlin inda sultan jair. Jihad yang paling besar pahalanya itu sungguh perkataan yang hak, yang benar, yang mengena untuk pemimpin yang zalim. Memang ada hadis ini dalam kitab hadis, misalnya Sunan At-Tirmidzi, Sunan Abi Dawud, Sunan Ibn Majah, Sunan An-Nasai, Musnad Ahmad bin Hambal, dan kitab-kitab hadis lainnya. Bahkan menurut Imam At-Tirmidzi, kualitas hadis ini adalah hasan, di bawah sahih, sehingga dapat diamalkan oleh umat muslim. Tapi pertanyaannya, bagaimana cara memahami hadis ini? Nah, terkait hadis ini, Habib Ahmad bin Novel, cucu almarhum Habib Salim bin Jindan, pernah menyampaikan hadis tersebut bukanlah, menurut beliau ya, perintah untuk mencaci maki pemerintah ataupun pemimpin dengan cara membabi buta, apalagi sampai tidak berakhlak. Menurut Habib Ahmad, terdapat kata atau partikel inda sultanin jair, yang dalam bahasa Arab itu memiliki kedekatan, arti kedekatan. Nah, dalam khazanah bahasa Arab atau linguistik Arab, Imam Ibnu Hisham Al-Ansori juga berpendapat demikian dalam kitab Mughnil Labib. Misalnya kata inda itu adalah ismun lil hudur al-hissi wal ma'nawi walil qurbi kadzalik. Jadi partikel inda sultanin jair itu dimaknai digunakan untuk arti yang berdampingan atau misalnya kedekatan. Artinya, menurut Habib Ahmad, jika kita terapkan hadis di atas, mengkritik atau menasehati pemerintah itu perlu dilakukan dengan kedekatan. Apabila seorang ulama menasehati pemerintah dengan cara mencaci maki atau menghina pemerintah, bukankah hal tersebut justru menjauhkan simpati pemimpin atau pemerintah padanya? Nah, ini yang menjadi catatan dalam mengkritik pemerintah. Perkataan yang hak disampaikan kepada pemerintah pun
perlu cara yang benar dan dibenarkan dalam undang-undang. Nah, selain itu Habib Ahmad juga mengutip cerita tentang Nabi Musa yang diperintah berdakwah oleh Allah kepada Fir'aun, penguasa yang zalim dan otoriter terhadap Nabi Musa dan umatnya. Tapi Nabi Musa dan Nabi Harun tetap diperintah oleh Allah untuk berdakwah, mendakwai Fir'aun dengan cara lemah lembut. Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Nabi Musa dan Harun pergilah pada Fir'aun, memang dia sudah melampaui batas. Tapi faqula lahu qawlan layyina. Tapi jangan lupa tetaplah menggunakan dakwah dan perkataan yang lemah lembut. La'allahu yatadzakkar aw yakhsha. Barangkali saja dia mau sadar ataupun takut atas dakwah yang engkau sampaikan. Artinya dakwah atau menasihati atau apapun, kritikan terhadap pemerintah atau pemimpin atau siapapun harus dilakukan dengan cara yang baik. Amal ma'ruf bisa ditegakkan bukan dengan cara munkar, tapi dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik, dengan cara yang sesuai dengan nilai-nilai keindonesiaan, nilai-nilai akhlak dan etika. Itulah cara mengkritik atau menasihati orang-orang yang kita anggap tidak baik, atau orang-orang yang dianggap yang kita anggap otoriter atau berlebihan dalam menegakkan undang-undang atau aturan yang berada di Indonesia. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.